Baik, selamat pagi Bu. Pagi dong. Perkenalkan saya Dr. Aca dari Rumah Sakit Klinik ini dengan Ibu siapa? Ibu Dita. Ibu Dita. Oke, baik. Ibu Dita, untuk usianya berapa tahun Ibu? Saya 35 tahun. Oh, 35 tahun. Oke, baik Bu. Untuk alamatnya gimana Bu? Di Jebres. Oh, di Jebres. Oke, kalau keseharian Ibu kerja sebagai Jualan gorengan. jualan gorengan. Oke, baik. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini mau ngecek aja dong, kayak kok yang bodi saya kebas gitu ya? Oh, sebelah sini ya? Iya. Berarti di bagian kanan? Iya. Dari gusi di bagian dalam? Iya. Gitu. Kamu udah kayak di sekitar sini. Sebelumnya mungkin pernah makan apa gitu tuh? Jarang sih, jarang sebelum Oke, udah dari kapan Bu? dari 3 hari yang lalu. Oke, baik. Saya akan melakukan pemeriksaan ya Ibu. Nanti keseluruhan aja dari kepala, terus mata, hidung, telinga, mulut. Terus nanti juga ada untuk kelenjar informasi gitu ya Bu. Oke, baik. Pertama untuk kepala terlebih dahulu. Gitu aja. Oke, baik. Dari inspeksi kepala tidak didapatkan adanya hidrosefalus atau mikrosefalus, bentuk kepalanya mesosefal. Terus tidak didapatkan adanya tonjolan massa. Terus tidak ada apa namanya yang alisnya terus bawah tidak simetris, mukanya simetris. Terus kita lanjut ke inspeksi. Kalau rambut berdiri atau di? Kalau adik dari depan mendekat sudah bisa kelihatan nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mau cek area yang belakang misalnya takutnya ada kebotakan ya adik berdiri dulu. Misi ya Ibu. Oke, baik. Untuk area rambut tidak didapatkan adanya kebotakan. Coba tarik. Mana ya dok? Kalau yang cek apa Yang nggak rambut itu Adik masuk langsung susukan kamu ke area. permisi itu permisi Bu gitu. Bisa. Susukan permisi ya. Permisi ya Bu. Permisi ya Bu. Baik, untuk rambutnya juga tidak mudah lepas, tidak mudah dicampur. Untuk rambutnya juga tidak kering, tidak ada pembotakan. Kemudian saya akan lanjut untuk bagian mata. Pertama untuk inspeksi terlebih dahulu. Tidak untuk matanya dia sejajar. Dan permisi ya Ibu. Ini langsung di matanya ya? Iya. Langsung di matanya ya? Buat ngeliat Oh, sekarang. Terus apa itu, Bang? Terus bentuknya pasiennya dia mau bisa apa enggak? apa? Gimana? Ya sekarang. Yuk coba dulu Coba, atau coba. dibantu. Konjungtiva ada nggak sih? Ya, iya dulu. Inspeksi dulu nggak sih? Itu. Oh, berarti aku turunin dulu ya? Iya. Inspeksinya tanpa senter dulu. Oh, jadi untuk matanya simetris, kemudian saya akan memeriksa untuk bagian konjungtiva. Permisi Ibu. Lihat ke atas Ibu. Sudah. Lihat ke atas ya Bu. Isi. Baik, tidak ada keputihan. Bukan keputihan, Tidak pucat. tidak pucat. pucat. Oh, iya. Tidak pucat. Terus seleranya. Ibu bisa merem Ibu? Ya, itu proporsi Itu nanti. apa? Di atas ya ada merah apa enggak? Ada ikirik apa Jangan enggak? Ada iskirik apa enggak? Kamu lihat aja, Kamu Ci. lihat aja. Lihat aja Oh iya, putih-putihnya. nggak ada putih-putih. Ada tanda Nggak apa? Kekuningan. Tidak ada iterik, Iterik kuningan. terus sekalian kalau lihat sklera berarti tidak ada tanda warna hiperemis yang menunjukkan tidak ada. misalnya konjungtivitis misalnya gitu ya. Tidak ada kotoran mata itu pun boleh disebutkan. Ya. Tidak ada hiperemis, tidak ada kotoran mata. Kemudian saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan inspeksi menggunakan senter terlebih dahulu untuk melihat bagian pupilnya. Coba gini sih. Oke, bisa ya Bu? Dem. Kebetulan Ibu. Matanya buka ngecil gitu pupilnya. Pupil-pupil. Pupilnya. Yang benar, yang benar gimana? Dok itu jaraknya sedekat itu atau agak jauh? Agak jauh. Oh, agak jauh. Sakit gitu. Iya, coba. Iya, Mbak. Yang mana? Yang
pupilnya. Pupilnya nih loh yang hitam tengah. Jadi di bagian bola mata hitam itu tengahnya ada bagian kecil yang bisa membuka dan mengecil. Coba Nggak kelihatan ya di kamu ya? Coba nggak kelihatan ya? Ya kan? Coba kamu dari sini. kelihatan kok. Oh iya. Itu ada tanda-tanda meiosis ataupun midriasis ya. Midriasis itu yang Menyempit. kalau meiosis ya. Meiosis Menyempit. Kalau orang Hah? Kalau orang dengan kondisi penurunan kesadaran arahnya mau meninggal tuh pupil matanya apa? Midriasis po meiosis? Midriasis. Berarti midriasis itu membesar atau mengecil? Membesar. Ya, jadi dia full sampai ke bola mata hitam tuh melebar. Kemudian saya akan lanjutkan dengan Terus palpasi. selain itu juga kita bisa lihat dengan tangan ya untuk gerakan bola matanya ke atas ke bawah. Tolong ikuti gerakan tangan saya ya Bu, ke kanan dulu. Tapi ngelirik aja, nggak usah kepalanya, ikut lirik sampai maksimal ke sampingnya pasien. Bisa nggak lirik? Terus nanti tarik lagi ke depan, terus sambil ya. Ibu bisa ikutin Dari untuk tengah kiri saya. dulu, dari tengah dulu. Nah, Arahnya Ibu. Oke. Baik, untuk pergerakan mata, untuk otot apa namanya ekstraokuler itu baik, tidak ada ketertinggalan. Kemudian ibu bisa ikutin saya. Oke, baik. Untuk pergerakan otot matanya juga tidak ada ketertinggalan. Baik, tidak ada tanda-tanda Strabismus. Oke. Kemudian saya akan lakukan untuk palpasi. Ibu bisa barang ini tasnya. Masih mau mata. Gak usah. Permisi ya Ibu. Dibandingin kanan kiri tekannya sama kamu. Oke, baik. Untuk tekanan kanan kiri sama, tidak ada yang lebih keras, tidak ada yang lebih menonjol juga. Kemudian saya akan melanjutkan ke area hidung. Inspeksi dulu, Ya. inspeksi dulu. Kayak disinfektan tuh. Iya, nanti pakai itu. Pertama, oke. Pertama untuk kalau untuk hidung sama telinganya di manekin atau di orang langsung tuh? nanti kemanakin aja biar adik bisa praktekkan pakai Oh, iya. translatornya. baik, untuk inspeksi terlebih dahulu, tidak ada ditemukan ada uniformitas kemerahan pada hidung. Iya, untuk kanan kiri juga simetris. Didapatkan ada 2 lubang hidungnya juga. Bener kan? Iya bener. Ya, terus Tempat ke telinga nggak sih? iya. Ya itu di manakin coba. Enggak pakai itu. Seharusnya pakai center ya, jangan lupa pakai headlampnya juga ya. Nanti kalau tidak pakai takutnya tidak terbiasa pada saat OC lupa nggak kita. Kalau udah pakai headlamp berarti langsung ini. Tapi itunya dipaskan betul untuk sampai bisa sorot ke lubang. Bisa Nyala sih, cuma anunya kecil anunya. Oh iya. Oke. Ini Baik, bisa saya akan dilihat fokus. melakukan untuk palpasi inspeksi hidung bagian dalam. Ya, gue sentermu Masih dong, ya? pasti Iya, bentar. dipasin dulu aja. Nah. Pertama saya memasukkan spekulum seperti ini, kemudian saya buka, kemudian saya akan inspeksi hidung bagian dalam. Baik, tidak ditemukan ada pembengkakan pada meatus inferior dan juga media. Kemudian tidak ada massa yang menonjol juga. Kemudian saya melepaskannya spekulum, saya tutup sedikit. Kemudian untuk bagian satunya isi ya Bapak. Baik, sama tidak ditemukan ada yang pembengkakan pada bagian meatus
inferior dan juga media. Tidak ada massa yang menonjol. Oke. Udah. Palpasi jangan lupa. Palpasi. Baik, selanjutnya untuk palpasi hidung. Baik, tidak ditemukan adanya apa ya, massa yang menonjol. Untuk Tidak. tulang hidungnya bisa telusuri dari pangkal ke jadi dengan 2 jari bisa. Nanti kalau misalnya pasien itu kita curigai patah tulang, maka palpasinya hati-hati ya. Ya, jadi memang kita pastikan aja kalau memang sudah ada perubahan bentuk, saya rasa palpasinya bisa tidak perlu kita lakukan. Ya, kalau curiganya di patah tulang. Tapi kalau memang dari awal dia ada abnormalitas memang secara alam atau misalnya perubahan dan saat dia bilang oh nggak ada keluhan, nggak ada sakit, kita boleh palpasi. Baik, untuk palpasi hidung tidak ditemukan adanya nyeri tekan, tidak ada pembekakan, tidak ada tanda-tanda fraktur pada tulang hidung. Bisa di Terus yang lebih telinga dan baik, selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan bagian telinga. Bisa ya Ibu, untuk telinga kiri terlebih dahulu. Pakai senter ya? Oh, nggak sadar ya. Pakai headlamp. Kalau nggak pakai inspeksi dulu. Tapi itu kan nggak ada ininya. Otoskop. mikroskopnya. Iya, ada ininya. Beda apa itu? Bukan itu? Oh, pas ya? Enggak ada lagi. Berarti nggak pas itu. Enggak ada itu. Bukan yang itu deh. Ya lumayan gitu. Baik, saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu untuk telinga bagian luar. Tidak ditemukan adanya kemerahan. Kemudian untuk yang telinganya juga terlihat tidak ditemukan adanya deformitas. Kemudian nanti ya Ibu, saya akan mulai untuk Gimana caranya pegangnya? Nah ini yang ini juga penting. ini ya. Nah. Kita bareng-bareng ya. Biar adik-adik tidak keliru pada saat menggunakan otoskopnya. Mungkin dulu ya. Jadi kalau kita mau meriksa pasien ya dengan otoskop ini, kalau untuk telinga kanan, jadi kan kita posisinya di kanan pasien. Yang kita pakai untuk memegang itu adalah tangan kiri kita, ya. Terus biasanya pasien kita minta tunduk sedikit sebetulnya, ya untuk kemudian terus kita permisi ya Pak, jewer telinganya untuk kita tarik ke atas. Ya jadi kayaknya. Saya kalau di sini susah. Nah misalnya gini ya. Nah, jadi tunduk sedikit ya Bu, gitu ya. Dan kita harus berjajar dengan lubang ya harusnya. Nah permisi ya, kita tarik dulu. Tarik, ini kenapa? Biar terbuka salurannya. Terus baru kita masuk permisi, kalau sakit bilang baru cek. Ini kondisinya gitu. Ini enggak terlalu fokus, harusnya ada. Tapi enggak cocok itu dok. Itu enggak bisa ya. Ini enggak bisa masuk sampai dalam, jadi saya cuma bisa lihat ya sampai dalam. Itu. Nah, ini baru kita bisa lihat nanti tandanya apakah ada hiperemis ya. Kemudian bagaimana dengan kena telinganya, apakah jernih, penuh atau ada lubang, kebocoran, ada enggak cerumen probe misalnya. Banyak pasien yang biasanya datang dengan keluhan ada gangguan suara agak nggak jelas, bingung ternyata cerumen probe-nya banyak. Biasanya harus diambil. Nah, jadi kalau telinga kanan berarti tangan kiri kita jewer, agak kita minta tunduk sedikit ya Bu, tarik, baru ini masuk pelan. Ya. Nah yang sini juga sama, ini pakainya tangan kiri yang kita pegang untuk osteoskopnya.
permisi tunduk sedikit ya Bu, kita tarik baru masuk. Nah tapi ini kita sejajar gitu. Nah, sambil dicek. Nah, itu nanti nggak bisa masuk. Gitu. Nah kalau pakai yang spekulum yang taringnya yang sederhana tadi sama tekniknya kita masukkan, tapi kita butuh center, lebih susah, makanya headline-nya terkenal. Ini belum mati sama gitu ya. Nah coba silakan. Oke, Bu, saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi untuk telinga bagian dalam. Isi Ibu agak menunduk sedikit Jalan Ibu. dulu baru masuk ya, tarik dulu baru masuk ke Sudah. Baik, untuk inspeksi telinga tidak didapatkan adanya kebocoran dari kandungan telinga, tidak ada serumen berlebih, tidak ada apa hiperemia. Baik, untuk selanjutnya telinga yang bagian kanan Ibu bisa bergeser. Bisa Ibu, bisa tunduk sedikit Ibu. Yes. Oke, baik, untuk kandang telinga tidak dapatkan adanya lubang, tidak dapatkan hiperemia. Baik, selanjutnya untuk palpasi dari auricula, ini Bu, ada jadi Bu? Enggak, tidak ada jadi. Oke, baik. Ada jadi Bu? Iya, tidak ada jadi. Oke. Selanjutnya untuk bagian mulut, inspeksi dulu. Baik, untuk bibirnya tidak dapatkan adanya pucat, kemudian simetris, kemudian jadi Pak model ini Kak. Kalau adik mau periksa pakai mana? Oh iya. Besok kalau memang ternyata kalau dulu masalahnya tidak disediakan manekin ya, yang semester yang dulu kakak kata adik-adik. Tapi kalau besok ternyata ada manekin, berarti kemungkinan bisa dari awal sampai akhir prakteknya langsung ke manekin. Mungkin untuk anamnesisnya aja dengan pasien. Nanti coba saya tanyakan ya untuk prakteknya nanti gimana. Oke, baik, saya akan melakukan inspeksi untuk bagian mulut. Mbak bisa buka sedikit mulutnya. Oke, baik, permisi ya Bapak. Oh. Udah glukosa oral ini berarti di lidahnya. Ini dikit. Saya turun tidak. Ini turun. Baik, tidak ditemukan adanya tanda-tanda pembengkakan bagian apa namanya? Kelenjar apa? Saliva, mukosa. Iya, saliva mukosa tidak ditemukan adanya apa? Ini gimana? Ya, Kelainan. normal ya. Normal. Kemudian saya akan melakukan inspeksi untuk bagian gigi dan juga gusinya. Permisi ya Bapak. Oh. Oke, baik, ditemukan adanya gigi berlubang, Karies, ditemukan adanya apa? karang gigi karies. Karang gigi, karies. Oke, permisi Bapak. Oke, baik. Udah ya, gak apa-apa sih kan? Kamu lihat langit-langit mulut Palatu kan? Palatu, Oh, gitu. palatu nduru, palatu mole. Kalau pas ini begini. Muter-muter ya? Tapi ini kan ada transaksi langsung. Iya, soalnya Itu di bawah. gimana cara ini? Enggak palpasi fosil. Itu dia cuma palpasi di bawah lidah. Baik, untuk bagian langit-langit. Gimana caranya tangannya habis? Oh iya. Untuk bagian langit-langit palatum tidak didapatkan adanya kemerahan, ya kemerahan, Itu aja nanti pembengkakan. hati-hati, kita pakai tangan spatel aja ada orang yang tidak tahan. Ya, jadi apa kayak ke sodok gitu
kan dia nggak nyaman gitu. Eh, Jadi nanti lidahnya kaku nahan gitu kan ada. Ya apalagi anak kecil nanti. Maka nggak bisa lama-lama kita pakai kaos sepatunya itu biasanya nggak akan bisa terlalu lama. Jadi kalau memang nggak terpaksa, ada beberapa orang yang kita nggak butuh tangan sepatu itu kita minta keluarkan lidahnya, terus buka lebar mulutnya, keluarkan sebisa-bisanya, terus sambil ngomong gitu. Kalau tonsil sudah kelihatan, kita nggak masukkan tong sepatu pun bisa untuk kita cek tonsilnya. Tapi kalau kan ada orang yang nggak bisa tuh turun lidah itu kan macam-macam ya. Kalau nggak bisa ya kita harus pakai untuk kita pastikan, karena kadang-kadang pembukaannya itu di daerah samping bawah itu kalau nggak pakai tong sepatu kan nggak kelihatan. Area yang mungkin tidak hanya hiperemis ya, misalnya kalau ada abses ya atau ada sariawan di dalam itu kan kita harus pakai itu. Oke, sudah selesai. Ini tiroid. Leher. Ganti yang Udah kok. ganti Udah. yang lain. Nah, kita coba yang lain. Terima kasih ya. Nanti hal-hal yang masih ragu-ragu yang bingung